Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKP CPNS Guru SD tahun 2020. Nah, pada materi hukum Newton yang pertama, yaitu resultan gaya. Nah, di sini ada 3 rumus hukum Newton. Sekarang kita mempelajari yang pertama. Oke, kita langsung ke materi dan contoh soalnya. Resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah dari beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Alat yang digunakan untuk mengukur sebuah gaya disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Nah, kita lihat di sini ada 3 rumus resultan gaya. Yang pertama ada gaya-gaya yang searah. Kemudian yang kedua ada gaya-gaya berlawanan arah. Dan yang ketiga gaya-gaya yang tegak lurus. Nah, kita langsung ke rumus yang pertama. Gaya-gaya yang searah. Di sini kita lihat ada sebuah balok, ya, arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua ke kanan juga, jadi arahnya searah, dua arah namun satu arahnya ke kanan. Maka rumus yang dicari adalah sigma F sama dengan F1 ditambah F2 karena arahnya sama. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita ketahui bahwa F1-nya adalah 30 Newton, F2-nya 50 Newton. Nah, ini arahnya kan sama, ke kanan semua. Jadi dapat kita tulis resultan sama dengan sigma F sama dengan F1 plus F2 sama dengan F1-nya 30 ditambah 50 sama dengan 80 Newton. Jadi resultan dari kedua gaya tersebut adalah 80 Newton. Oke, kita ke contoh yang kedua. Terdapat 2 buah gaya yang masing-masing FA 100 Newton dan FB sama dengan 30 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Nah, kita pahami soal yang kedua. Terdapat 2 buah gaya. Nah, kita misalkan sini ada sebuah balok. Arahnya sama, sini dan sini, kita arahkan di sini. Yang pertama adalah 100 FA 100, FB berapa? 30 Newton. Maka berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Nah, kita tulis karena arahnya sama, jadi ditambahkan. Sigma F sama dengan FA plus FB sama dengan FA-nya 100 ditambah FB-nya 30 sama dengan 130 Newton. Jadi seperti itu. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang kedua.
Oke teman-teman, kita masuk rumus yang kedua, yaitu gaya-gaya yang berlawanan arah. Nah, kita lihat rumus yang ini. Di sini ada sebuah balok dan arahnya ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Maka rumus yang ditetapkan adalah F1 dikurangi F2 karena berlawanan arah. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di atas. Terdapat dua buah gaya yang masing-masing berlawanan arah. Tentukan resultan benda tersebut. Nah, di sini ada sebuah balok, arahnya ke kanan 2 kali dan ke kiri 1 kali, namun besarannya berbeda-beda. Nah, kita dapat tuliskan sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Nah, sini kita masukkan F1-nya kan ada 2, 60 plus 150. Kita tambah 60 plus 105 dikurangi F2-nya 100. Maka 60 ditambah 105 sama dengan 165 dikurangi 100. Maka dapatnya 65 Newton. Ke arah mana? Ke kanan, karena dia positif. Jika hasilnya negatif, maka arahnya pasti ke kiri. Kita harus lihat, kita harus ingat bahwa sumbu koordinat di sini kan, nah di sini kan adalah plus, ke atas ini adalah plus, ke bawah negatif, dan ke kiri gini negatif. Jadi arahnya kalau ke kanan tadi positif. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah gaya, dua buah gaya yang masing-masing F1-nya sama dengan 40 Newton dan F2-nya 90 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke atas dan ke bawah. Maka carilah resultan benda tersebut. Nah, kita misalkan sebuah balok, arahnya ke atas dan ke bawah. Ke atasnya berapa? 40 atau F1 40 dan F2-nya adalah 90. Ke bawahnya 90. Nah, kita masukkan rumusnya. Karena berlawanan arah, kita kurangi F1-nya dari yang atas, karena kita tahu sumbu dari koordinat dimulai dari yang positif baru negatif. Kita tulis sigma F sama dengan F1 dikurangi F2. Maka F1-nya 40, F2-nya 90 sama dengan 40 dikurangi 90 sama dengan negatif 50 Newton. Ke arah mana? Ke 50 Newton ke bawah. Kita tidak usah nulis negatifnya karena ke bawah. Sudah tahu ke bawah adalah negatif. Jadi seperti itu. Ini tanda minusnya atau negatifnya itu tanda kalau dia ke bawah atau ke kiri. Jadi seperti itu ya. Mudah dipahami ya. Kalau plus dia pasti ke kanan dan ke atas. Jadi seperti itu. Kalau negatif pasti larinya ke kiri atau ke bawah karena mengikuti sumbu koordinat. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke rumus yang terakhir, yaitu gaya-gaya yang tegak lurus. Nah, kita lihat di sini ada dua buah gaya. Yang pertama horizontal ke kanan
dan yang kedua vertikal ke atas. Jadi ini positif semua. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda atau sebuah benda seperti gambar di bawah ini. Besar resultan gaya tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ada sebuah balok. Gaya ke atasnya adalah 9 Newton dan gaya horizontalnya itu 12 Newton. Berapakah resultan gaya? Resultan gayanya seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti Pythagoras. Nah, kita cari resultannya. R sama dengan sigma F sama dengan akar F1 plus F2. Ini dibolak-balik tidak apa-apa, F1 F2 F1 tidak apa-apa, karena nanti hasilnya tetap sama. F1 nya berapa? 9 kuadrat, maaf ini ada kuadratnya, dan F2 nya 12 derajat, 12 Newton, maaf, agak blank sedikit. Nah, jadi ini rumusnya seperti Pythagoras ya. Oke, 9 kali 9 sama dengan 81 ditambah 12 kali 12 144 sama dengan berapa? 81 ditambah 144, hasilnya 225. Akar dari 225, akar dari 225 adalah 15 Newton. Jadi resultan dari keduanya adalah 15 Newton. Jadi seperti itu ya. Sudah, jadi ada 3 rumus resultan gaya. Semoga teman-teman memahami. Maaf, videonya sedikit agak belibet karena komputernya agak error ya, maaf ya. Oke, kita ke latihan soalnya untuk teman-teman bisa dikerjakan. Nah, di sini ada 3 buah soal. Nomor 3-nya ini harus diganti 3, maaf. Adminnya ini 3 ya, ini nomor 3. Aduh, agak lemot. Oke, di sini ada 1, 2, 3 soal. Silahkan teman-teman dikerjakan. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar, biar nanti kita bisa membahas secara bersama-sama. Sekian video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas video yang mungkin belibet dan kurang memuaskan, dan semoga di video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.